Peningkatan keras komputer. Peningkatan perangkat keras komputer, upgrade motherboard, CPU, storage, perihal dan PSU. Upgrade motherboard, mengganti motherboard berarti mengganti pusat penghubung semua komponen. Upgrade ini biasanya dilakukan jika yang pertama memakai CPU atau RAM baru, yang kedua mendukung teknologi baru, yang ketiga memperbaiki kinerja sistem secara keseluruhan. Upgrade storage, menambah atau mengganti hard drive atau SSD bertujuan untuk yang pertama menyimpan lebih banyak data, yang kedua meningkatkan kecepatan baca atau tulis, yang ketiga membuat backup atau OS tambahan. Upgrade perihal seperti keyboard, mouse, dan USB device di-upgrade untuk yang pertama kenyamanan penggunaan, yang kedua meningkatkan produktivitas, yang ketiga mendukung kebutuhan khusus. Upgrade PSU atau power supply. PSU perlu di-upgrade jika yang pertama daya tidak mencukupi, yang kedua menambah hardware baru, yang ketiga komputer sering mati mendadak. PSU yang baik menjaga kestabilan daya komputer. Alasan peningkatan perangkat keras. Gambar umum peningkatan perangkat keras komputer. Peningkatan perangkat keras dilakukan karena kebutuhan pengguna terus berkembang, seperti tuntutan pekerjaan yang lebih berat. Selain itu, software terbaru membutuhkan spesifikasi yang lebih tinggi agar dapat berjalan dengan lancar. Perangkat keras baru juga menawarkan kinerja yang lebih cepat dan efisien dengan melakukan upgrade komputer. Komputer dapat digunakan lebih lama dan tetap optimal tanpa harus membeli perangkat baru. Kategori peningkatan yaitu kebutuhan pengguna berubah, software menuntut spesifikasi lebih tinggi, perangkat keras baru lebih cepat dan efisien, komputer perlu upgrade untuk daya tahan. Update motherboard. Gambaran umum upgrade motherboard. Motherboard adalah pusat penghubung semua perangkat keras komputer. Saat motherboard di-upgrade, komponen lain seperti CPU, RAM, dan PSU juga harus selesai. Selain itu, ukuran motherboard harus cocok dengan casing dan jatuh daya harus mampu menyuplai listrik yang cukup agar sistem dapat berjalan dengan stabil. Mengganti motherboard bukan sekedar mengganti papan utama, tapi juga berdampak pada komponen lain seperti CPU, RAM, heatsink, bahkan power supply. Jadi setiap upgrade motherboard harus diperhitungkan secara menyeluruh. Kategori komponen motherboard. Pusat perangkat keras berpengaruh ke CPU, RAM, dan PSU. Harus cocok dengan casing, jatuh daya harus mendukung. Persiapan upgrade motherboard. Gambaran umum persiapan update motherboard. Sebelum mengganti motherboard, CPU dan heatsink sebaiknya dilepas dan dipindahkan di luar casing agar proses pemasangan lebih mudah dan aman. Gunakan alas anti-statis dan gelang anti-statis karena CPU sangat sensitif terhadap listrik statis yang dapat merusak komponen. Termapas lama harus dibersihkan agar tidak terhambat perpindahan panas. Setelah itu, oleskan termapas baru sebelum memasang kembali heatsink supaya pendinginan CPU tetap optimal dan mencegah overheat. Selanjutnya, langkah-langkah upgrade motherboard. Langkah yang pertama sampai 5. Yang pertama, mencatat dan memotret semua posisi kabel agar tidak salah pemasangan kembali. Yang kedua, lepaskan semua kabel yang terhubung ke motherboard dengan hati-hati. Yang ketiga, lepaskan kartu ekspansi seperti VGA atau sound card dan simpan di alas anti-statis. Yang keempat, perhatikan jenis skrup dan standoff, terutama yang non-logam.
karena berfungsi sebagai isolator listrik. Yang kelima, lepaskan motherboard lama secara perlahan untuk menghindari kerusakan pada casing atau komponen lain. Catatan, dokumentasi sangat penting, gunakan kamera HP. Untuk foto posisi kabel, perhatikan skrup nanogam karena berfungsi sebagai isolator. Kesalahan pemasangan bisa merusak motherboard. Selanjutnya langkah ke-6 sampai 10. Yang ke-6, motherboard lama dilepas. Identifikasi terlebih dahulu semua konektor pada motherboard baru seperti power, SATA, USB, dan panel depan. Yang ke-7, ganti shell lama dengan yang sesuai agar port belakang motherboard pas dan terlindungi. Yang ke-8, pasang motherboard baru ke casing dengan menggunakan skrup yang tepat agar tidak terjadi korsleting. Yang ke-9, sambungkan semua kabel sesuai panduan motherboard supaya tidak salah pemasangan. Yang ke-10, pasang kembali kartu ekspansi seperti VGA atau LAN card dengan benar agar sistem dapat berfungsi normal. Catatan, pengguna jenis skrup sangat penting. Skrup yang salah bisa menyebabkan korsleting. Semua kabel harus dipasang sesuai dokumentasi motherboard. Upgrade CPU. Gambaran umum upgrade CPU. Upgrade CPU bertujuan meningkatkan kecepatan dan kinerja komputer. CPU baru harus sesuai dengan soket CPU dan chipset motherboard. CPU juga tidak bisa dipasang sembarangan. Jika tidak sesuai soket, komputer tidak akan menyala. Selain itu, catu daya atau PSU harus mampu menyediakan listrik yang cukup. Heatsink dan kipas juga harus kompatibel agar panas dapat dibuang dengan baik. Terakhir, penggunaan thermal paste wajib dilakukan agar pemberian panas optimal dan CPU tidak overheat. Kategori komponen, CPU baru harus cocok, soket CPU, chipset motherboard, PSU daya tarik, heatsink dan kipas harus kompatibel. Gunakan thermal pulse. Perbandingan CPU dan kipas casing. Gambaran umum perbandingan CPU dan kipas casing. Perbandingan yang baik menjaga CPU tetap bekerja stabil. Kipas di bagian atas casing berfungsi membuang udara panas, sedangkan kipas di bawah casing menarik udara dingin dari luar. Area kipas tidak boleh saling berlawanan karena dapat menghambat aliran udara dan meningkatkan panas di dalam casing. Suhu CPU harus rutin dicek melalui BIOS atau software monitoring agar tidak terjadi overheat yang dapat merusak komponen. Kategori komponen, kipas keluar atas casing, kipas masuk bawah casing, jangan berlawanan arah, cek suhu lewat BIOS. Upgrade storage. Gambar umum upgrade storage dilakukan dengan menambah hard drive atau SSD untuk mendapatkan ruang penyimpanan lebih besar dan kinerja lebih cepat. Storage tambahan dapat digunakan untuk memasang sistem operasi kedua, menyimpan cadangan data sebagai backup, atau meningkatkan kecepatan akses file. Proses pemasangannya meliputi memasang drive ke slot kosong, menghubungkan ke motherboard dengan kabel data, dan menyambungkan kabel daya dari PSU. Upgrade ini lebih hemat dibandingkan membeli komputer baru. Menambah hard drive tujuannya ruang lebih besar, sistem kedua, backup data, kecepatan lebih tinggi. Langkahnya, yang pertama pasang drive, yang kedua kabel ke motherboard, yang ketiga pasang kabel daya. Peripheral dan PSU dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan dan produktivitas kerja. Keyboard ergonomis membantu mencegah cedera. Mouse yang lebih baik mempermudahkan pekerjaan, serta perangkat khusus mendukung pengguna disabilitas. Jika port USB tidak cukup, dapat menggunakan USB
hubungan atau kartu USB tambahan. Upgrade PSU sangat penting karena PSU menyuplai listrik ke seluruh komputer. Daya PSU harus dihitung menggunakan kalkulator watt agar sesuai dengan beban sistem. Jika daya kurang, komputer bisa mati mendadak atau rusak. Pada server digunakan redundant PSU agar komputer tetap menyala bila salah satu PSU gagal. Catatan, power supply adalah jantung listrik komputer. Jika daya kurang, komputer bisa mati tiba-tiba atau rusak. Server biasanya memakai 2 PSU untuk keamanan. Lab Reset Hardware. Gambar umumnya tuh bertujuan melatih siswa menganalisis spesifikasi komputer berdasarkan kebutuhan pengguna. Fokusnya adalah menentukan komponen yang tepat agar komputer mampu menjalankan game berat dengan lancar. Siswa tidak hanya belajar mengganti hardware, tetapi juga mempertimbangkan kecocokan komponen, performa, dan biaya agar solusi yang diberikan efisien dan sesuai kebutuhan pelanggan. Oke, thank you. Cukup sekian penjelasan modul 3.